Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuki pertemuan ketiga ya, teman yang mata kuliah mikroekonomi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, absen dulu ya. Muhammad Fakih, Ardita Cahyani, Latifah Alfi, Saidar Juang ada. Tiara, Amelia Audrey, Siska Vera, Aris, Iva Intan, Hesti Binti, Cynthia Ananda, Prawita Eka, Octavia, Feby, Lucy, Rensa Cahya, Helmi Firmansyah. Belum datang ya, tapi masuk biasanya ya. Aprilia Eka, Devita Suci, Ratih Dewi. Oke, berarti yang belum hadir Helmi ya kan. Ya, kemarin kita mempelajari ya apa itu ekonomi, selanjutnya kita mempelajari apa itu makro mikro, selanjutnya kita mempelajari sejarah perkembangan ilmu ekonomi ya. Dimulai dari Adam Smith ya. Jadi sudah kenal sama Pak Adam Smith ya. Nah, kemarin itu Adam Smith itu apa? Karyanya apa? Karyanya apa Pak Adam Smith? Bukunya The Wealth of Nation ya. Mazhab klasik. Sekarang di perkembangan di dunia ya, namanya mazhab liberal ya kan, perekonomiannya liberal, dipakai di negara Eropa ya kan, di negara Amerika. Terus terjadi apa kemarin itu tahun 1932 terjadi Great Depression, depresi besar. Gara-garanya apa depresi besar itu? Gara-garanya yang kelas namamu. Nama siapa? Siska. Tenaga manusia diganti dengan mesin ya. Seperempat tenaga kerja di Amerika Serikat itu menganggur ya kan. Seperempat tenaga kerja Amerika Serikat menganggur gara-gara apa? Perekonomian berdasarkan mazhab klasik. Pelaku ekonomi sebagai persyaratan apa? Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Tidak ada faktor penengah ya. Nah, ternyata kok terjadi Great Depression 1932. Terus merupakan banyak tenaga kerja nganggur sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi pendapatan nasionalnya itu menurun. Sehingga apa? Setelah 4 tahun, tahun 1936, ada salah satu filsuf menjawab permasalahan yang terjadi di tahun 1932 ya, terjadi depresi besar. Filsufnya siapa namanya? Namanya filsufnya siapa? Filsufnya namanya? Masa lupa? Namanya John Maynard Keynes ya. Jadi filsuf John Maynard Keynes, mazhab Keynesian itu sebagai jawaban terjadinya Great Depression terjadi di tahun 1932 ya. Itu terjadi bukunya terbit di tahun 1936 ya. Sehingga kalau Keynesian itu untuk saat ini dinamakan perekonomian itu perekonomian campuran. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus melangkah lagi ke tahun selanjutnya, tahun 1945 Indonesia itu merdeka ya. Nah, Indonesia merdeka, bapak perekonomian kita ya, Muhammad Hatta ya. Diambil segi positifnya dari mazhab si klasik karo mazhab Keynesian.
diambil segi positifnya, terus membuat sistem perekonomian namanya perekonomian Pancasila. Itu yang terjadi di sejarah pemikiran ilmu ekonomi. Dari mazhab klasik sampai Indonesia merdeka sampai pelaksanaan di lapangan. Ya. Terkait dengan sistem perekonomian Pancasila, yaitu banyak sekali ya problem-problemnya, pedoman-pedoman yang seharusnya itu dipraktikkan oleh pelaku ekonomi di negara Indonesia ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya yang berkembang ya, sistem perekonomian kita ya, sistem perekonomian kita itu dijajah yang namanya sistem perekonomian liberal ya. Dijajah sistem perekonomian liberal. Contohnya apa? Lah, contohnya ini ya teman ya. Sebelum kita membahas ini ya, nanti akan saya tunjukkan contoh. Kemarin itu Pak Presiden Jokowi ya 1 minggu lalu menutup akun TikTok Shop ya, menutup akun TikTok Shop dan juga dia membuat pernyataan ya bahwa TikTok Shop itu dituntut karena mayoritas yang jualan di TikTok Shop itu barang impor ya. Yang mayoritas yang jualan itu barang impor. Itu yang pertama. Terus keinginan masyarakat itu sudah dideteksi oleh mesinnya si TikTok. Pengen beli apa yang menjadi star seller sudah direkam sehingga apa? Dari pihaknya si impor, negara pengimpor, dia lebih banyak menjualkan. Sehingga apa? Sehingga UMKM yang made in Indonesia yang pertama dapat saingan baru, harganya juga bersaing bahkan lebih murah ya. Terus ada yang namanya predator pricing ya. Predator pricing itu apa? Di akun tersebut itu ada baju yang harganya itu 10.000. Nah, baju 10.000 dijual kenapa? Bajunya itu sudah stok lama agar mendapatkan pangsa pasar yang luas, agar mendapatkan adsensi dari konsumennya mau menjualkan baju-baju ramah dengan harga yang murah. Sehingga jadi star seller, jadi bintang, keluar terus. Nah, itu. Terus ada beberapa perusahaan yang ternyata jual produknya itu secara langsung. Bisnis ke konsumen. Harusnya bisnis. Terus berbisnis kuwi penyetoke gudang ya kan, yang beli secara ngono kae? Grosir baru ke eceran. Nah, ternyata langsung bisnis ke eceran sehingga hargane para penjual, para pembeli mendapatkan harga dari pabrik langsung sehingga harganya murah itu. Nah, terus permasalahan yang terjadi yang lainnya apa? Permasalahan yang terjadi yang lainnya ada beberapa perusahaan di TikTok ngejar penjualan terbanyak, ngejar bintang yang bagus. Orang-orang itu disuruh membeli yang dijual di TikTok. Suruh lihat live, suruh check out biar apa? Yang nonton itu rame. Ya kan? Yang nonton itu rame. Sekali beli dapat bayaran 5.000. Nah, padahal itu buzzer ya namanya ya. Jadi dia itu beli tapi nggak tenanan. Ya, tukune iki akune ben rame, ayo sak kelas 3 akun. Ayo kabeh padha tuku tapi tukune gak tenanan ya. Kita sudah beli, sudah check out, bayari yo COD, yang datang itu bukan barangnya. Biar apa ya? Biar bayar tadi ya. Si buzzer tadi membeli, ternyata yang beli itu sudah 50. Berarti barang ini dalam satu live 50 barang terjual mesti apik berarti ya. Dan ternyata apa? Itu yang beli bohongan ya. Ruame banyak yang tanya, ternyata itu apa? Itu settingan. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman ya. Itu nanti saya akan perlihatkan di akhir penjelasan ya terkait masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi ada kaitannya kalau kita lihat realita di lapangan ya. 1 minggu yang lalu kan Pak Jokowi itu ya membuat konferensi pers, membuat peraturan konferensi pers kan. Ada yang lihat
Sudah lihat, teman? Ada yang sudah ya? Oke, nanti kita bahas ya. Setelah ini ya. Setelah ini nanti ada bagiannya. Terkait dengan masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi ya, teman-teman ya. Kita masuki bab 3. Nah, beberapa masalah pokok dalam perekonomian ini penting ya. Kenapa kok selalu kita pahami dulu di awal? Kenapa kok baru kita diskusi di awal? Pokok permasalahan ekonomi itu yang pertama ya, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi, menentukan cara barang diproduksi dan menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Nah, ini permasalahan pokok yang utama ya. Jadi dengan adanya permasalahan pokok yang utama ini ya, maka si rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen atau bahkan pemerintah ya, itu akan membuat peraturan kebijakan peraturan agar apa? Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu mendapatkan, kalau rumah tangga produsen laba yang pase ya, berarti yang tidak maksimal enggak, yang minimal enggak, tapi laba yang sesuai dengan hitung-hitungannya, dan konsumen itu tidak merasa dirugikan ya. Selanjutnya di dalam bab ini ya, di dalam sistem permasalahan ekonomi dan juga sistem pengaturan perekonomian, ada di halaman 51 ya teman-teman ya. Itu ada yang namanya batas kemungkinan produksi ya. Batas kemungkinan produksi. Jadi apa maksudnya di sini tuh ya? Jadi kalau secara teori, produksi yang dapat diciptakan masyarakat pada suatu periode tertentu apabila faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan dan tingkat teknologi tidak berubah. Menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh satu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimiliki. Intinya apa? Nah, intinya pelaku ekonomi, semua pelaku ekonomi pasti ada yang namanya batas kemungkinan produksi. Jadi produksi yang dapat dihasilkan itu ada batasnya, teman-teman ya. Karena kemarin itu permasalahan ekonomi, ada kelangkaan ya kan, ya. Terus ada gara-gara keterbatasan sumber daya. Kita sebagai rumah tangga konsumen, kita juga bisa memberikan contoh terkait kurva kemungkinan produksi. Tapi kita tidak kurva kemungkinan produksi, tapi kurva kemungkinan konsumsi. Contoh apa? Contohnya, hari ini saya membawa uang itu 20.000. Wah, ternyata bensin di motor saya habis. Saya belikan Pertalite 10.000. Tinggal 10.000 ya kan. Nah, batas kemungkinan konsumsi ini piye? Uang 10.000 tak belikan mie ayam di kafetaria itu 7.000, terus es tehnya itu 3.000 pas ya. Atau saya belikan minuman semua, teh semua, jadi dapat 3 tetapi tidak mendapatkan makanan ya. Atau beli ke warung kopi, membeli nasi kucing yang 5.000-an dapat 2 tapi tidak mendapatkan minum. Lah itu yang namanya batas kemungkinan konsumsi. Nah, terus di sini, jadi ini adalah batas kemungkinan produksi. Semua perusahaan rumah tangga produsen dalam mengolah faktor-faktor produksinya, faktor-faktor produksi kemarin, daya alam, ya, terus apa lagi? Tenaga kerja, terus apa lagi? Modal, teknologi, keahlian. Itu adalah faktor-faktor produksi. Jika diolah akan menghasilkan barang yang ada nilainya ya. Atau disebut juga dengan barang produksi ya. Nah itu maksimal untuk membuat barangnya dari barang faktor-faktor produksi diolah menjadi barang jadi ya. Maksimal buat barang ini dinamakan kurva kemungkinan produksi. Karena ada beberapa perusahaan itu hanya menjual satu merek, satu jenis. Ada beberapa perusahaan menjual itu berbagai jenis produksi ya. Contohnya gue teman-teman pernah mandi ya, pernah ya, mandi keramas ya. Sampo apa? Gonta ganti sih.
samponya Lifebuoy ya. Lifebuoy kan ada sabun batangan untuk badan, terus juga ada sampo untuk rambut ya kan. Nah, itu kan kalau Lifebuoy umpamanya ada permintaan, ini contohnya ya. Permintaan itu di Ponorogo itu maksimal itu 1000 PCS ke pabrik sabun wi. Nah, kalau umpamanya batas kemungkinan produksi ini kuwi dialokasikan ke sampo semua, berarti 1000 PCS untuk sampo. Berarti modalnya habis. Kalau dialokasikan untuk sabun ya, batang sabun semua, 1000 PCS untuk sabun. Berarti sabunnya nggak produksi ya, karena modalnya habis. Nah, jadi biar seimbang apa? Biar seimbang 500 itu sampo, 500 itu sabun batangan. Nah, itu yang dinamakan batas kemungkinan produksi. Setiap perusahaan memiliki batas kemungkinan produksi. Contohnya yang Ponorogo yang dodol 1000 dengan modal yang sama, bahan yang sama, dimodif sedikit. Nah, kalau permintaannya melonjak, lah jadi tidak bisa, itu di luar batas kemungkinan produksi. Kalau di bawah batas kemungkinan produksi, berarti ada yang salah ya. Ada yang salah. Kenapa kok harus itu 1000 PCS, tapi kenapa kok tidak bisa? Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Contohnya itu terkait batas kemungkinan produksi itu ada beberapa pemisalan yang digunakan. Contohnya ada di halaman 55. Nah, jadi beberapa pemisalan yang digunakan di sini itu, ya, pemisalan yang digunakan di sini itu pada saat terjadi produksi, kelima indikator ini itu terjadi, tidak berubah. Yang pertama, seluruh tenaga kerja yang tersedia dipekerjakan. Jadi semua tenaga kerja itu masuk, semua tenaga kerja itu bekerja ya kan. Nah, semua tenaga kerja itu sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kuantitas faktor produksi tidak dapat ditambah, tetapi gabungan penggunaannya dapat diubah sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi kuantitas faktor produksi ini ora iso ditambah, tetapi iso dimodifikasi, bisa digabung sesuai dengan permintaan konsumen, permintaan pasar. Tingkat teknologi tidak mengalami perubahan jika dimisalkan produktivitas dari berbagai faktor produksi itu adalah tetap. Dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan dua jenis barang. Contohnya, pada buku, barang industri dan barang pertanian. Itu contohnya di buku ini apa nih kono? Barang industri karo barang pertanian. Terus yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat, artinya dengan kesempatan besarnya pengurangan produksi suatu barang yang harus dilakukan untuk menambah produksi barang yang lain. Nah, jadi apa? Jadi intinya di buku ini dijelaskan gabungan faktor produksi itu ada A, B, C, D, E, F. Ya, ada A, B, C, D, F ya. Perusahaan bisa menghasilkan dua jenis barang, barang industri dan barang pertanian. Kalau si perusahaan itu menggunakan gabungan faktor produksi A, maka apa? Yang terjadi, barang yang dihasilkan, barang pertanian itu 5 unit, barang industrinya 0 unit. Kenapa? Karena ya semua faktor-faktor produksi yang diolah semua dihasilkan menjadi barang pertanian. Nah, ternyata gabungan faktor produksi B, barang pertaniannya dikurangi. Yang awal 5 sekarang menjadi 4, berarti kurang 1. Nah, dengan adanya pengurangan untuk memproduksi barang pertanian, barang industrinya bisa diproduksi sebanyak 5. Ya. Nah, terus yang gabungan faktor C, barang pertaniannya itu 3. Sehingga apa? Barang industri ini bisa dihasilkan sebanyak 9. Barang pertanian dikurangi lagi, gaya barang pertanian 2, sehingga barang industrinya menjadi 12. Barang pertaniannya dikurangi lagi menjadi 1 unit, barang industrinya
menjadi 14. Nah, kalau yang gabungan faktor produksi F, semua faktor-faktor produksi diolah, terus konsentrasinya dibuatkan barang industri sebanyak 15 unit. Nah, sampai sini ada mungkin belum jelas, silahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi apa? Jadi di sini dapatnya 0 yang barang industri 0, 5, 9, 12, 14, 15. Terus barang pertaniannya itu ada 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari? Belum tahu ya. Nah, itu merupakan contoh di bukumu seperti itu. Jadi tidak ada hitungan angka matematikanya ya. Nggak ada hitungan angka matematikanya. Ini itu sebagai untuk menerangkan perumpamaan, untuk menerangkan biar teman-teman itu lebih paham. Dicontoh nih. Nah, jadi kan perusahaan ini kan pengen bisa menerbitkan dua jenis barang toh, nih Pak tadi pemisahnya digunakan. Bisa barang industri atau barang pertanian. Kalau semua faktor produksinya diolah, konsentrasinya di barang pertanian, maka dapatnya 5 unit. Kenapa dapat 5 unit? Terus barang industrinya kosong? Karena faktor-faktor produksi yang diolah itu, modale, tenaga kerjane, semua terforsir untuk membuat barang pertanian sebanyak 5 unit sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, dengan adanya pengurangan 1 unit, yang terjadi apa? Gabungan faktor produksi B menjelaskan barang industri bisa diproduksi sebanyak 5. Terus kurang nih jadi 3. Nambah lagi barang industri dalam unit bisa menjadi 9. Nah, jadi apa? Jadi di sini itu hitungan matematikanya tidak ada ya. Jadi ini contoh yang ada di buku itu agar menjelaskan ke rekan-rekan bahwa batas kemungkinan produksi dalam angka ya, penjelasannya jika satu barangnya itu ditambahkan untuk memproduksi, barang yang lainnya jumlah produksinya akan berkurang gitu. Sampai slide ini ada yang tanyakan silahkan teman. Berarti ini perumpamaan ya dia, nggak ada angka matematikanya ya. Jelas ya? Jelas. Kok ada hitung-hitungan seperti ini ya. Dan ini kurva kemungkinan produksi. Nah, kurvanya seperti ini ya. Jadi kalau di buku itu ada di halaman 56. Nah, jadi di dalam penjelasan mikroekonomi itu ya, selain dijelaskan secara deskriptif, diperkuat secara angka. Lalu digambarkan secara kurva ya. Jadi kurva ini slope-nya negatif atau positif berarti kalau kita lihat. Slope kurvanya itu berslop positif apa negatif? Slope-nya slope positif ya. Benar ya, slope positif ya. Slope-nya adalah slope negatif ya. Kenapa kok slope negatif? Kenapa kok negatif? Karena yang barang industri naik, barang pertanian justru malah turun ya. Nah, maka ini berslope negatif. Jika apa? Dua variabel ya. Variabel itu barang industri karo variabel 1 barang industri, variabel 2 itu barang pertanian. Ternyata variabel 1 naik, variabel yang kedua turun kan bertolak belakang. Nah, itu dinamakan berslope negatif. Nah, kalau sama-sama naik, maka akan berslope positif. Nah, jadi terkait dengan kurva ini seperti ini, slope negatif. Nah, ini seperti kurva permintaan berslope negatif. Kita akan bahas minggu depan. Selanjutnya ada yang namanya biaya kesempatan atau biasanya itu disebut dengan biaya opportunity cost ya. Jadi teman-teman yang ekonomi ya, yang IPS sepertinya sudah tahu ya. Jadi biaya kesempatan atau opportunity cost itu apa? Nah, jadi biaya kesempatan atau opportunity cost itu
merupakan biaya pengorbanan yang dikeluarkan atau dikorbankan ketika memutuskan untuk beralih ke produksi lain. Ya. Sebagai contoh, pada tabel 2, ketika pasar menginginkan barang industri yang lebih banyak, maka perusahaan harus memperbanyak barang industri dibandingkan barang pertanian. Sehingga ada biaya pengorbanan yang harus dikeluarkan di mana barang pertanian dikorbankan untuk memproduksi barang industri. Begitu sebaliknya. Nah, jadi biaya kesempatan atau opportunity cost itu nama lainnya itu adalah jumlah biaya yang dikorbankan. Ya, teman-teman pernah di dalam keseharianmu, teman-teman itu tindakan ekonomimu itu dinamakan dengan opportunity cost. Pernah nggak kira-kira? Kamu dipilihkan di dua pilihan ya, antara kamu dan dia ya. Itu akan yang nggak kamu pilih itu dinamakan biaya opportunity cost. Contohnya apa? Contohnya apa biaya opportunity cost sih? Mungkin kita aktivitas kehidupan kita itu bisa disebut dengan biaya kesempatan opportunity cost. Contohnya apa? Contohnya apa? Nah, kalau di sini kan dicontohkan pada tabel 2 ya. Nah, jadi kalau yang tabel 2 gabungan faktor produksi A ning B sehingga apa? Barang industri dalam unit itu 5, maka barang opportunity cost barang pertanian itu sejumlah 1. Kenapa kok jumlah 1? Ada biaya yang hilang ya. Harusnya itu dapat 5 ternyata dapat 4. Nah, itu dinamakan dengan biaya pengorbanan atau biaya kesempatan atau disebut juga dengan opportunity cost. Nah, contoh gini ya, teman-teman kan sekarang kuliah. Nah, kalau teman-teman bekerja mungkin akan mendapatkan gaji 1.200.000. Nah, ternyata teman-teman kuliah. Sehingga teman-teman mendapatkan opportunity cost biaya kesempatan sebesar 1.200.000. Kenapa? Kok itu disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan? Karena biaya yang kita korbankan agar kuliah. Nah, itu ya yang terjadi ya. Nah, mungkin contoh yang lain nih. Mungkin nama ben kenal, nama. Tiara, sing tak apali malah sing cowok. Sama jenenge? Helmi, Aris. Iki nama arepe Fuzi. Fakih ya. Fakih, Aris karo Helmi ya. Cowoknya ada 3, Tiara. Terus sampai tadi mah Siska. Ya apa Tiara contohnya? Misalnya di perusahaan A menawarkan gaji 3 juta. Sedangkan di perusahaan B lebih banyak yaitu 4,5 juta. Kamu pilih mana? Itu orang itu lebih memilih ke gaji yang banyak. 4,5. Iya. Jadi dikorbankan yang 3 juta itu. Jadi pilih yang lebih tinggi. Ya, jadi opportunity cost-nya gaji berapa? Biaya kesempatan nih. Opportunity cost-nya berarti gaji yang apa? Yang dikorbankan. Ya, yang 3 juta itu ya, teman-teman ya. Apakah opportunity cost itu selalu ada angkanya? Ya, enggak. Ada yang ya, ada yang enggak. Ada yang ya, ada yang tidak. Jadi opportunity cost itu ada angka-angkanya, ada yang enggak ya. Contohnya tadi, kuliah tadi, pomone teman-teman pilih bekerja, jadi opportunity cost-nya kuliah. Opportunity cost-nya apa? Ijazah. Opportunity cost-nya apa? Pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, itu yang terjadi. Dan itu harus dipikir matang-matang, teman-teman ya. Jadi intinya opportunity cost-nya apa? Biaya yang dikorbankan. Jadi kita itu harus memikir matang-matang, kira-kira aku dihadapi oleh 2 pilihan ini, biaya yang aku korbankan itu apa? Ya. Contohnya, di sini teman-teman digaji 2,5 juta Ponorogo. Terus di Surabaya 4,5. Teman-teman pilih yang mana? Surabaya. Jadi opportunity cost-nya berarti berapa? Ya Mas Hilmi. Gaji Ponorogo 2,5. Terus di Surabaya kamu ditawarin 4,5 sampai Surabaya ya. Kamu pilih mana? Kerja di Surabaya atau Ponorogo? Milih mana? Surabaya, Pak. Alasannya?
4,5 W. Berarti opportunity cost-nya berapa berarti yang kamu korbankan? Ya, jadi kamu korban 2,5 tidak ngambil di Ponorogo. Nah, itu pemikiranmu saat ini. Ya, nanti pada saat bekerja, apalagi yang cewek, ada opportunity cost biaya kesempatan yang lebih mahal dari angka. Contohnya apa? Keluarga. Contohnya apa? Suami. Ya, yang cewek ya. Contohnya apa? Anak, ya kan? Waktu, ya kan lah itu. Itu yang suatu momen atau biaya kesempatan yang tidak bisa digantikan dengan uang ya teman-teman ya. Nah, jadi ekonomi bangunan ya Ki ya. IFE ya. Nah, jadi itu meskipun di sana mendapatkan nominal yang besar ya, tetapi itu ada faktor-faktor lain yang termasuk opportunity cost itu tidak bisa digantikan dengan uang ya. Apalagi yang cewek ya, cowok ya loss saya, loss saya lebih kuat ya kan, lebih sabar ya. Kalau ada keluarga, terus biasanya kan suaminya kan ya yang ke kota besar itu ya. Nah, tapi kalau yang cewek di kota besar suaminya di rumah lah itu jangan ya. Garing garing nyepet nih kiamat ya. Itu ya teman-teman ya, cowok-cowok ya. Nanti kalau sudah lulus silahkan carinya itu di kota-kota besar bisa. Kalau cewek ya utamakan kalau memang karir ya bisa, tapi ya keluarga itu juga penting. Jangan sampai rekan-rekan di sini itu mengutamakan karir tapi melupakan keluarga. Ke lali rabi, ke malah jadi free child kayak di daerah Jepang ya kan. Jepang kan free child ya. Jadi di sana itu pasangan yang menikah itu lebih pengennya itu tidak memiliki anak. Di sana banyak jomblonya. Ya karena pola pikirnya pola pikirnya pokoknya ini uang. Jadi Jepang itu salah satu negara yang masyarakat itu pengen kerja secara terus menerus. Kalau hari libur diakei masyarakat itu malah stres, ya masyarakat itu malah stres. Dan sekarang ini banyak ya di Jepang itu banyak membuka itu tenaga kerja asing karena penduduk tiap tahunnya itu menurun penduduk usia produktifnya ya. Karena pola pikir di anak milenial di sana itu free child, nggak menikah, yang penting happy, yang penting bisa keinginannya bisa terpenuhi. Nah, itu yang terjadi di sana ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya umur 25, 26 ini sesuai nikah ya untuk yang cewek ya. 24, pokoknya 24, 25, 26 ini pas ya teman-teman ya. Teman-teman berapa umurnya? Oh 19, masih ada waktu 5 tahun ya. 5 tahun untuk berapa? Mas Taris berapa? Mas Taris berapa? 20. Kalau cowok itu maksimal 30 ya. Petra 29. Lah kan kacek setahun. Aja 30 ke atas. Engko malah jadi bujang lapuk ya jenenge ya. Tutuan. Tapi kalau cowok semakin tua itu semakin seksi teman-teman. Nah, kalau cewek aja maksimal 25 ya. Tapi aku menurutmu? Menurutmu pira? 29. Ya, sepantaran ya kita 20. 20 plus. Nah, gitu ya. Jadi sampai sini biaya kesempatan apa opportunity cost tahu ya. Jadi nanti pada saat ujian teman-teman 3 biaya kesempatan atau opportunity cost yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman akan tahu ya. Contoh ya 3 ya. Gitu ya. Nah, terus ada yang namanya pengangguran, penghamburan, keadaan yang tidak tercapai. Nah, bukumu kan itu panjang sekali ya penjelasannya ya. Nah, itu saya rangkum jadi 1 halaman. Nah, 1 slide ini. Jadi nanti teman-teman pada saat presentasi, kalau memang itu materi satu dengan materi yang lainnya itu berkaitan, materi satu dan materi yang lainnya itu kurvanya itu mungkin bisa sambung saling melengkapi, ya, silahkan dijadikan satu aja penjelasannya. Nah, pengangguran, penghamburan karena keadaan yang tidak tercapai. Kenapa kok terjadi pengangguran? Kenapa kok terjadi penghamburan? Terus kenapa terjadi keadaan tidak tercapai?
Kenapa kok terjadi pengangguran ini menurutmu? Malas mencari kerja. Ya kamu kan usia 19 happy-happynya. Ya nanti kalau kamu sudah usia pilih-pilih pekerja, malas mencari pekerja, pilih-pilih pekerjaan, terus apa lagi? Kurangnya lowongan pekerjaan, terus gaji yang besar. Satu lagi? Apa? Siapa namanya? Tiara, Siska, Feby. Apa satu lagi? Tidak bisa jauh dari orang tua. Cewek ya memang itu ya. Saya tidak jauh dari orang tua. Pokoknya nyari cowok yang bisa kerja, sing iso nyetori ya. ATM berjalan. Nah, itu kalau dijelaskan secara realita di lapangan ya. Dijelaskan secara realita di lapangan kenapa kok terjadi pengangguran itu seperti itu. Nah, kalau penjelasan secara mikroekonomi ya, kalau penjelasan secara mikroekonomi kita mulai dari batas kemungkinan produksi tadi, terus ada yang namanya opportunity cost. Nah, di sini ada yang namanya kurva untuk menjelaskan kenapa kok terjadi pengangguran, terjadi penghamburan, terus terjadi keadaan yang tidak tercapai. Itu ada di halaman 57 ya. Intinya apa Pak? Nah intinya gini ya teman-teman ya, buat tapi lebih lengkapnya bagusnya dibaca ya. Tapi pengen intinya gini, kan itu ada kurva ya, ada kurva yang horizontal itu barang industri, horizontalku yang tidur ya, horizontal tidur. Nah kalau yang vertikal itu kan yang berdiri, ya itu barang pertanian. Nah terus A, B, C, D, E, F itu adalah kurva kemungkinan produksi yang tadi ya teman ya. Si perusahaan itu pengen produksi sing diakei sing opo? Oh sing diakei iki sing barang pertanian. Ternyata musim panen. Nah, sehingga pupuknya diakei. Oh ternyata sekarang itu bukan musim panen, menjelang panen. Jadi kita permintaan jasa pupuk itu kurang atau permintaan jasa pupuk menurun sehingga perlu barang industri yang diperbanyak. Contoh seperti itu. Nah, itu dapatnya ABCDF itu dari kurva kemungkinan produksi. Nah, itu yang pertama kita lihat titik G ya. Titik G itu menggambarkan bahwa gabungan produksi barang industri dan pertanian tidak mencapai maksimum karena terjadi pengangguran faktor-faktor produksi. Nah, terjadi pengangguran dan penghamburan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini ya, teman-teman ya. Harusnya itu kan kalau di titik G itu harusnya kalau lihat kurva kemungkinan produksinya itu ada di titik B ya teman-teman ya. Harusnya itu ada di titik B. Nah, tetapi apa? Tetapi yang terjadi itu hanya nyampe di titik G. Sehingga apa? Spasi antara B dan G, ya, jarak antara B dan G itu yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Kenapa terjadi pengangguran? Karena ada faktor-faktor produksi yang tidak diolah. Contohnya, sumber daya manusia tenaga kerjanya mengundurkan diri. Sehingga yang biasanya itu target perusahaan itu kapasitasnya itu 20, sekarang hanya 15. Terus ada teknologi mesin yang rusak. Sehingga bahwa produksi ini kurang, tenaga kerjanya dikurangi. Nah, sehingga menghasilkan spasi B dan G itu yang menyebabkan pengangguran dan juga penghamburan. Di bukumu, teman-teman bingung ya, kurva kemungkinan produksi ini kok karo ning gambar 3.2 kok beda. Lah, iku titik A, B, C, D, E, F, G ini iku kebalik ya. Titik A, B, C, D, F, G ini kebalik. Silakan dibenernya ya. Jadi apa? Jadi ning kene iki sing dhuwur dhewe iki titik A. Sesuaikan karo kurva kemungkinan produksi, teman-teman. Ya. Ya, titik A 0, barang pertaniane iku 5, ya kan? Nah, terus sing F itu 5, E itu B ya ta. D ini ku C, C ini D, B ini E, A ini kuwi F. Ya, sudah diperbaiki? Diperbaiki ya teman ya. Nah, itu. Jadi sekarang
tahu kenapa kok terjadi pengangguran dan juga penghamburan ya. Sehingga apa? Tenaga kerjanya mah kurang, mengundurkan diri, sakit, cuti. Kenapa dikatakan penghamburan? Karena wis kadung dituku bahan bakune, mesine wis siap pakai ya kan. Modal iki wis enek duite, tetapi sing operasionalnya tidak ada. Sehingga terjadi penghamburan faktor-faktor produksi. Kenapa kok terjadi pengangguran ya? Karena apa? Ya karena tadi tenaga kerjanya itu ada, tetapi ada faktor-faktor produksi yang tidak terpenuhi. Mesinnya rusak, bahan bakune itu kurang, pabrik itu dikurangi cabangnya, sehingga apa? Sehingga tenaga kerjanya itu mungkin cuti atau diberhentikan, sehingga apa? Menghasilkan pengangguran. Jadi spasi ini terjadi yang namanya pengangguran dan penghamburan. Itu yang terjadi penjelasan secara ekonomi mikro. Dari kurva ini yang referensinya itu dari kurva kemungkinan produksi. Itu yang terjadi ya. Nah, terus ada yang namanya keadaan yang tidak tercapai. Itu ada di titik H. Ya. Keadaan tidak tercapai itu titik H. Itu terjadi karena apa? Berada di luar 0A sama F. Di luar titik 0 A dan F. Jadi menggambarkan gabungan barang industri dan pertanian yang lebih besar daripada jumlah maksimum yang dapat dicapai oleh perekonomian, keadaan tercapai. Contohnya, ini Ponorogo tadi kan 1000 pieces. Ternyata permintaannya itu 1500, sehingga apa? Itu menghasilkan keadaan yang tidak tercapai sebanyak 500 pieces. Gitu ya. Nah, jadi secara ekonomi kenapa kok pengangguran itu terjadi? Ya karena kita lihat dari kurva batas kemungkinan produksi, sehingga menyebabkan pengangguran keadaan tidak tercapai. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya? Jelas ya? Selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dimisalkan itu pertumbuhan ekonomi itu kan setiap tahunnya itu kan pasti meningkat ya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pirang persen? Rata-rata. Target pemerintah dulu. Target pemerintah berapa persen? Pernah dengar nggak teman? Target pemerintahan Pak Jokowi apa di akhir Desember itu pada saat rencana anggaran pendapatan belanja negara itu si Kementerian Keuangan itu konferensi pers target nih pertumbuhan ekonomi di Indonesia targetnya 7% ya, tiap tahun nih. Targetnya 7%. Realitanya berapa? Realitanya 4, 5, yang paling banter itu 6. Belum sampai ke 7. Sering 4-5%. Nah, terus di bukumu itu ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pemisahan pada tahun 1905 itu kurva kemungkinan produksi adalah AF, itu berarti tingkat produksi maksimumnya itu terjadi di titik A, B, C, D, E, F. Nah, tahun 2005 diharapkan faktor produksi akan bertambah jumlahnya dan teknologi menjadi semakin berkembang, maka batas kemungkinan produksi akan bergerak ke atas, yaitu PRTH ya, ke titik PHRT. Nah, maksudnya kalian tahu? Jadi ini dicontoh nih, tahun 1955, kurva kemungkinan produksi sebesar di kurva ABCDEF. Jadi kemungkinan produksi itu maksimal ya. Jadi di sini itu kita lihat agregatnya itu secara nasional ya, contohnya. Ternyata produksinya ya, produksi tekstil di Indonesia itu tahun 1955 itu ABCDEF ya. Nah, ternyata di tahun 2005 itu meningkat menjadi PRTH. Kenapa kok meningkat? Ya, karena disebabkan teknologinya semakin canggih. Terus perusahaan ini buka cabang-cabang, ya buka pabrik baru, modalnya yang masuk di dalam perusahaan itu semakin banyak investor. Sehingga apa? Menyebabkan kurva kemungkinan produksinya akan naik. Sehingga apa? Batas kemungkinan produksinya itu juga akan naik. Jadi pertumbuhan ekonominya juga ikut naik. Nah, itu yang maksud di bukumu di halaman 59. Jadi setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi itu akan naik ya teman ya. Kalau jangka waktunya itu jangka waktu yang lama, 10 tahun ya. Pasti akan naik. Contohnya apa? UMR loh. Bentahun mesti naik gitu. UMR ini kapan di sana? UMR ini kapan di sana? Akhir tahun ya. Oktober, November, Desember itu UMR di
sahne pada saat RPN. Nah, ini mesti naik. Sehingga kalau UMR naik apa? Yang terjadi, uang yang beredar di masyarakat naik. Uang yang beredar di masyarakat naik kalau masyarakatnya itu diolah uangnya untuk buat usaha, terus uangnya tadi untuk kebutuhan yang sifatnya itu dikomersilkan, sehingga menyebabkan apa? Pertumbuhan ekonomi. Kalau perusahaan terus modalnya tambah akeh, sehingga apa? Batas kemungkinan untuk produksinya juga semakin tinggi. Intinya pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya di suatu negara, kalau jangka waktu yang lama, panjang, ini 10 tahun, itu pasti bergerak ke naik, geser ke kanan. Ya, itu ya terjadi. Kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Nah, di sini itu dicontohkan seperti di awal itu ada barang pertanian dan juga ada barang industri. Nah, kenyataan di lapangan itu apa? Kemajuan teknologi ya itu berlaku di sektor industri dan sektor pertanian, akan tetapi kemajuan di sektor industri lebih cepat daripada sektor pertanian. Teman-teman merasakan itu enggak? Ya. Sekarang di teknologi terkait industrinya sudah ada robot AI ya. Jadi bahkan ada perusahaan di Amerika itu 50%-nya itu tenaga kerjanya digantikan robot ya. Ke Indonesia ora oleh ya, karena Indonesia perekonomiannya Pancasila. Kenapa kok di Amerika boleh? Ingat, Amerika liberal. Yang penting modalnya akeh, badine akeh. Tapi Indonesia tidak diperbolehkan. Di sana ada ya, namanya apa ya? Amazon apa ya? Kuwi gara-gara pandemi kuwi 50% diganti robot dan ternyata efektif. Ekspedisi ya, ternyata efektif. Oh ternyata ya, contohnya ya, barang ini ditulis di komputer kirimnya di Surabaya. Itu nek diuncalin di Surabaya. Itu pakai robot ya. Nek robotnya di sini, terus di sini itu kayak mesin berjalan sana Surabaya ada, terus sini ada barang lagi dikirim ke Sidoarjo, nanti milih robotnya itu. Robotnya banyak 50%. Dan itu tidak ada kecaman dari pemerintah sana ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau barang pertanian ya, teknologi industri AI, sekarang itu ada e-commerce, sekarang itu ada apalagi e-bisnis kayak digital, pakai smartphone, jual beli pakai smartphone, apalagi daftar pembayaran bisa menggunakan smartphone, tidak harus ke bank, ya kan? BRI Mobile, Dana, OVO, GoPay. Ternyata apa? Industri di sektornya barang-barang yang diperjualbelikan ternyata perkembangannya sangat cepat. Bahkan di Jepang itu ada salah satu kota, nah nanti silahkan certain ya, masyarakatnya di satu kota itu tidak ada yang bawa uang cash. Bawaannya apa? Bawaannya enggak HP ya. Ini bayarnya pakai QRIS ya, bayarnya pakai QRIS. Terus mau beli-beli itu semua sudah ada scan barcode-nya. Kalau di Ponorogo apakah sudah siap? Ya, sudah tapi belum semua ya, mungkin sekitar 30-40% ya, hanya toko-toko tertentu ya teman ya. Nanti di mata kuliah manajemen bisnis digital, teman-teman akan akan belajar membuat itu, ngajak nih QRIS, gawe Google Map, gawe Google Business, ben muncul ning Google Map-mu. Teman-teman tahu caranya gawe Google Map? Enggak. Teman-teman yang punya bisnis di sini, usaha atau toko di rumah? Ada yang punya enggak? Ada yang punya? Aris? Usaha apa? Usaha apa? Telur asin. Dodolnya yang di? Oh, berarti kamu itu sebagai itu ya, usahamu di rumah, terus ngirim ngono ya. Nah, ada Google Map-nya enggak? Lah, belum ya. Berarti kalau pengen cari Aris telur asin itu di Google Map enggak ada. Nah, itu bisa Mas dibuat ya. Buatnya bisa. WhatsApp-nya WhatsApp bisnis? WhatsApp-nya WhatsApp bisnis? Bukan, belum berarti ya. Sudah di marketplace? Di Facebook Marketplace? Enggak pernah pasar nih ya. Oh, sudah banyak pelanggan ya, bukan tetapi sakit ya. Gitu ya. Nah, itu ada caranya Mas. Caranya itu Google-mu, gaenen akunnya itu bukan Google pribadi tapi Google bisnis ya. Terus Google bisnis bukaan Google Map. Google Map kan tulisan kontribusi kok kliken. Ya. Nek Google Map kliken, jajal tak jajalin gini. Sebentar ya.
Google Bisnis, Google Map kontribusi kliken. Lah nanti apa namanya Google Map kuwi kliken pas omahmu, supaya omahe tanggamu kok klik alamatmu nesu kok ya. Diklik bisnisnya apa, anunya apa. Mungkin teman-teman tertarik. Ya, nanti ya coba ya ini menyelesaikan ini dulu ya teman-teman. Nah, jadi itu ya kemajuan teknologi di bidang industri sekarang pesat. Nah, coba lihat teman-teman di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian. Kemajuan ini terkait teknologi pertanian. Pesat berapa? Pesat. Contohnya pesatnya apa? Ya kan ya bisa, alat bisa secara general ya. Kita sampai umur 20 traktor wis enek kacilik. Iya kan? Traktor jadi traktor sing sah iku. Apakah traktor ini ya tetap beda bentuknya? Sama, ya nah. Berarti kan nggak maju-maju banget toh. Mungkin yang ada mungkin apa alat doser. Doser ya orang ya. Jadi doser apa dos tok? Dos ya kayak doser ya dia. Dos ini 15 menit satu kotak sudah selesai manennya ya. Bayarnya 300.000 ya kan? Nah, itu kemajuan teknologi. Yang buat tandur dewe kan ning warga. Di mana? Daerah mana? Di HP. Di Ponorogo ya. Di Jogja ada, di Sleman ya. Di Sleman ada, tetapi apa namanya? Itu masih belum urung akeh sing duwe ya. Mahal juga. Jadi klub tandure tetep peneng ya. Berarti lek tukang nandur iki masane lek kadung wayahe tanduran ning sawah wakeh job ya, esuk teko sore lah ya. Nah, itu yang terjadi di barang pertanian, teknologinya, kemajuannya tidak sepesat di barang industri ya, teman-teman. Tidak pesat ya. Sehingga apa? Sehingga perkembangan teknologinya tidak sama pesat, jadi digambarkan perkembangannya itu lebih sedikit. Jadi di barang pertanian, itu di bukumu dijelaskan, perpindahan kurva atas kemungkinan produksinya dari AB menjadi PG, di mana AP lebih kecil dari PG, yaitu seperti ditunjukkan dalam grafik. Ya, kenapa kalau lebih kecil AP-nya? Karena perkembangan teknologi tidak sepesat di perkembangan teknologi di barang industri. Itu yang terjadi saat ini ya. Jadi pertanian itu ya seperti itu. Yang berkembang itu malah jenis pupuknya ya. Pupuk-pupuknya itu sekarang malah pupuk-pupuk sing gawe teknologi kuwi, pupuk-pupuk pabrik sehingga di persawahan di lembahnya itu secara ke depan nih itu menjadi tidak sehat ya. Ada yang rumahnya ngrukem larak. Desa ngrukem mana itu melarak desa ngrukem? Rumah mana? Lah iya iki. Mbak sama namanya? Besti. Besti. Oh alah. Melaraknya mana ngrukem? Bukan, masih di Kediri Candi. Tapi kalau ngrukem dekat? Enggak terlalu. Tapi pernah lewati? Coba jelasin apa yang ada di desa ngrukem. Terkait pertanian ngrukem. Enggak tahu ya? Nah, jadi ngrukem itu salah satu desa yang digadang-gadang di Kabupaten Ponorogo menjadi desa yang menggunakan pupuk organik. Ya, menggunakan pupuk organik. Enggak hasilnya buah-buahan organik. Itu salah satunya desa yang ada di Ponorogo yang menggunakan pupuk organik ya. Dosen kita ada ya, yang jadi pelopore ya, Pak Rido. Tapi belum pernah dengar ya ngrukemnya yang pupuk organik. Belum pernah ya. Nah, nanti ngrukem setelah organiknya berhasil, stok-stok buah, stok padi itu dijual. Padi organik tidak menggunakan pupuk kimia, buah organik tidak menggunakan pupuk kimia. Terus di sana itu ada perkebunan kopi, ngedolnya kopi organik di mana kopi centeke kopi itu untuk kesehatan katanya perawatan kulit. Nah, itu yang terjadi. Ditunggu yang launchingnya kapan ditunggu aja. Itu bisa ngrukem ya. Nah, ini adalah sistem perekonomian ya.
Jadi sistem-sistem perekonomian itu ada perekonomian pasar bebas, perencanaan pusat, sama perekonomian campuran. Nah, terus kegiatan ekonomi dibagi 5, tradisional, pasar bebas, perencanaan pusat, ekonomi campuran, sama Pancasila ya. Itu ada di halaman 64 ya. Kemarin itu pada saat apa namanya? Kelompok, ada berapa kelompok kelas ini? Ada 7 ya. Silahkan kumpul masing-masing kelompokmu. Kelompok 1, 2, nah 3, 4, 5, 6, 7 ya. Silahkan kumpul di sana. Berdiri nggak apa-apa ya. Berdiri nggak apa-apa. Kita bagi. Silahkan menjelaskan. Nanti jelasno ciri-cirine kekurangan karo kelebihan dari masing-masing perekonomian ini. Tradisional, pasar bebas, pusat, campuran karo Pancasila. Nah ya. Sing kelompok 1 itu perekonomian tradisional. 2 pasar bebas. 3 perencanaan pusat. 4 campuran. 5 perekonomian Pancasila. Kelompok 6 menjelaskan perekonomian pasar bebas. Kelompok 7 perekonomian perencanaan pusat. Nah itu silahkan ya. Jangan lama-lama, 5 menit. Ciri-cirinya kelebihan sama kekurangan cuma 3 ya. Ya silahkan. Ciri-ciri kelebihan kekurangan. Nah, silahkan di sini kelompok 1. Kelompok 1 sini. Di belakang. Ya di belakang. Agak diginikan ya. Teman-teman bentar. Hati-hati ya, PC-nya jangan sampai jatuh ya, agak diserongkan ya. Untuk diskusi, lah beda kelompok rasa diserong nih. Ya silakan, 5 menit ya. 1. Tengah ini 2, kan 4 atau 3 tuh. 2. Belakangnya 3, 4, 5, 6, 7. 7 sana pojok sana ya. 6 belakang, tengah sendiri. 3 tuh? Atau 1 baris saja? 3 atau per kelompok? Berarti per baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes gini ya. Diangkat kursinya ya, teman-teman ya. Kelompok 1 perekonomian tradisional ya. Sudah? Sudah ya? Sudah ya sesuai kelompok ya? Pertama, ciri-ciri. Yang kedua, kelebihan. Yang ketiga, kekurangan. Ditulis di kertas, setelah itu dipresentasikan ke teman-teman nih ya. Yang 2 anak mana? Itu. Yang 2, kelompok 2. Oh ya, wes. Gabung itu ya, yang 2 gabung sini. Jadinya 4. Terus ini gabung 3 pas. Tapi kan ini kan kalau khusus ini ya. Jadi ya 3 biar pas. Enggak, Empat tempel. Sini ikut sini ya. Berarti ya biar dekat sesuaikan dengan ini loh masalahnya. Enak-enak aneh. Ya 5 enggak apa. Ya. Sesuaikan ini. Ini kan kelompok 5 terus ini kelompok 6. Jadi mengerjakan Kelompok 5.
Kamu kelompok berapa? Kelompok 7 Sini. sama Ya, apa kelompok 4? Bener. kerja kan yang Ciri-ciri tadi. yang Ya, yang 4. Intinya tak ya? Intinya tak ya? Ciri-ciri kelebihan sama kelemahan, ya. Ciri-ciri kelebihan kelemahan. 5 menit dari sekarang sampai jam 9.10. Langsung dibagi, teman-teman. Ciri-ciri 1. PC-nya di PC-mu Pak No bisa dinyalakan. Ya, PC-nya bisa dinyalakan ya. Kelompok 1 perekonomian tradisional, kelompok 2 perekonomian pasar bebas, kelompok 3 perekonomian perencanaan pusat, ya. Kelompok 4 perekonomian campuran, kelompok 5 perekonomian Pancasila. Yang kelompok 6-7 gabung depannya tadi, ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. 3, 2. Yang 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? 3 loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gue kocoknya kok garap. Dok, enggak anu wes ya. Oh ya. Jadi nanti silahkan dipresentasikan ke depan, teman-teman menanggapi.
Ya, sudah ya. Langsung kelompok pertama terkait perekonomian tradisional. Ya, coba dijelaskan ke teman-temanmu ke depan. Pakai catatanmu ya, catatan. Maju semua, ayo. Ayo kelompok 1. Ya, kemana? Sini. Ya, nama setelah itu jelas no perekonomian tradisional ini piye ya. Silakan, waktu dan tempat silakan. Kenapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Cahyani dan rekan saya Helmi Firmansyah. Cynthia Hendra.